Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah hadir di Lenovo Yoga My Masterclass. Perkenalkan, saya Robi bersama Hello Motion yang akan memberikan materi tentang salah satu teknik menggambar, yaitu anatomi dan proporsi. Hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana membuat anatomi dan proporsi yang benar dalam membuat desain karakter. Pertama, kita harus memahami dulu aturan-aturan proporsi dengan benar, seperti panjang tangan tidak lebih dari setengah paha dan panjang tangan juga tidak lebih dari lutut. Serta panjang tangan pun jika kita bagi, ukurannya sama. Kita juga bisa menggunakan metode pentaline di mana kita menggunakan 5 garis yang merupakan bagian dari kepala, badan, dan kaki. Dengan menggunakan metode pentaline, kita akan lebih cepat memahami membuat proporsi badan. Yang kedua, kita bisa menggunakan susunan bentuk dasar yang kontras agar tidak membosankan. Dalam hal ini, kita menyusun komposisi dari tubuh tidak sama persis. Hal ini supaya kita tidak monoton. Kita bisa menyusun komposisi bentuk-bentuk dasar tersebut dengan lebih variatif. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, ada yang lebih besar, dan ada yang lebih kecil. Dan yang ketiga, kita harus memahami bentuk dan konstruksi tubuh berdasarkan usia. Misalnya, semakin dewasa karakter, maka akan semakin panjang bentuk dagunya. Sementara, untuk karakter yang terlihat lebih imut, lebih kecil, maka otomatis bentuk dagunya akan terlihat lebih bulat, rounded, dan jidatnya akan terlihat lebih lebar. Dan yang keempat, anatomi tubuh perempuan dan pria itu berbeda. Bentuknya tidak sama. Misalnya di bagian bentuk bahunya, bentuk pahanya, dan bentuk pinggulnya. Dan yang kelima, supaya karakter kita itu lebih variatif, jangan pernah ragu untuk menggunakan ragam style yang berbeda. Kita bisa membuat bentuk mata dengan berbagai macam style untuk menemukan yang sesuai dengan karakter kita. Dalam hal ini, kita perlu explore lebih banyak tentang style-style gambar. Karena style gambar itu bisa lebih membuat karakter itu lebih nampak personalitinya. Oke, kita sudah memahami poin-poin dalam membuat anatomi dan proporsi. Untuk mendukung teknik ilustrasi tersebut, dalam sesi kelas ini, saya akan membutuhkan tambahan teknologi yang bisa mensupport passion saya, yaitu laptop Lenovo Yoga Duet 7i. Yuk, kita lanjut ke sesi praktek. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi praktek. Sekarang saya ditemani oleh laptop Lenovo Yoga Duet 7i. Laptop ini sangat fleksibel dan cocok sekali bagi kita ilustrator. Kenapa? Karena bagian layarnya ini bisa dilepas seperti ini dan bagian keyboardnya tetap terkoneksi oleh Bluetooth. Dengan dilepas layar seperti ini, kita bisa lebih leluasa untuk menggambar. Dan sekarang kita akan mulai menggambar untuk materi anatomi dan proporsi. Sebelum kita memulai anatomi dan proporsi, kita perlu tahu dulu apa sih bedanya antara anatomi dan proporsi. Jadi, proporsi adalah ukuran, perbandingan ukuran dari tiap tubuh kita. Misalnya, berapa panjang tangan kita, berapa panjang badan kita, berapa panjang kaki kita, dan yang lain. Sedangkan anatomi itu lebih ke arah detailing dari tiap tubuh kita. Normalnya, kalau kita belajar proporsi, kita mengenal teori yang 6 kepala. Kita biasa belajar mengenai 6 kepala, di mana untuk orang Indonesia itu rata-rata tingginya sekitar 6,5 kepala. Dan ini kalau kita konversikan menjadi seperti ini. Metode seperti ini sedikit membingungkan ketika kita mencoba mengkonversikan ke dalam bentuk yang mungkin lebih stylized, dalam artian melawan dari
bagian tubuh manusia. Nah, untuk lebih mudah mempelajari anatomi dan proporsi ini, kita bisa melakukan dengan metode pentaline. Pentaline ini adalah kita menandai beberapa part tubuh yang nanti kemudian kita akan kembangkan sesuai dengan desain karakter yang akan kita bentuk. Jadi, tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Ini adalah basic dari tubuh manusia. Jadi ada 3. Nah, kemudian kita perlu tahu juga bahwa panjang dari tangan manusia ini normalnya itu tidak lebih dari setengah paha. Jadi misalnya di sini adalah lututnya, maka dan ini adalah pahanya, maka panjang tangan manusia itu tidak lebih dari setengah paha. Apabila kita membuat karakter dengan proporsi tangannya sampai ke lutut, maka akan menimbulkan kesan seperti gorila. Dan biasanya ini digunakan untuk bikin karakter-karakter seperti yang raksasa, di mana dia punya punch yang kuat. Nah, kemudian kita juga perlu tahu bahwa bagian tangan manusia ini sama kalau kita bagi 2. Kaki juga sama. Kalaupun kita akan melakukan sedikit modifikasi, biasanya di bagian bawah ini akan terlihat lebih panjang. Dan ini biasanya kita gunakan pada saat kita akan membuat proporsi untuk fashion. Nah, kita kembali ke pentaline. Jadi, pentaline ini adalah sebuah metode yang memudahkan kita untuk membuat proporsi. Kita menandai tubuh menjadi ada 3 seperti ini, dan kemudian kita tarik garisnya. Jadi ini adalah garis kepalanya. Kepala di sini tidak mesti harus lingkaran, bisa berupa kotak atau segitiga seperti yang pernah kita bahas. Lalu kita tarik garis ke bawah. Tarik garis ke bawah. Lalu kita tarik 2 garis di area kepala. Ini adalah untuk mata dan ini adalah untuk mulut. Lalu kita tarik garis 1 di sini, garis yang ketiga, dan kemudian garis yang keempat. Garis yang keempat ini dan ketiga ini sebenarnya adalah bagian dari badan. Sedangkan garis yang kelima ini merupakan batas dari kaki. Dengan kita memahami bahwa panjang tangan tidak lebih dari lutut, tidak lebih dari setengah paha ini, maka kita bisa memperkirakan bahwa lututnya di sebelah sini, dan maka pun tangannya akan panjangnya segini. Dengan metode pentaline ini, kita bisa membuat karakter yang lebih variatif. Misalnya seperti ini. Saya ingin membuat sebuah karakter yang seperti raksasa, di mana dia punya tangan yang panjang dan itu tidak terlihat lebih aneh. Jadi saya akan bikin sebuah buletan seperti ini karena dia adalah raksasa. Lalu saya akan taruh bagian garis dari sini sampai ke sini. Sampai sini. Kita tarik 1, 2. Bagian tiganya karena dia adalah raksasa, jadi dia tidak punya leher. Di sini yang ketiga. Lalu ini yang keempat. Dan ini yang kelima. Nah, karena ini adalah batas bagian tubuhnya, jadi kita bisa gambar seperti ini. Ini adalah bagian tubuhnya. Dan bagian kakinya lebih pendek. Karena kakinya panjangnya adalah seperti ini, kita bisa menentukan di mana letak lututnya. Lututnya adalah setengahnya dari sini, berarti ada di area sini. Dan karena letak lututnya sudah kita tahu, kita bisa naruh bagian tangan, batasnya adalah di setengah paha. Jadi kita bisa bikin tangan yang panjangnya tidak lebih dari sini. Nah, ini kita sudah membuat proporsi untuk karakter-karakter yang mungkin dia punya power yang berlebih. Biasanya kita gunakan ini untuk sebuah tokoh antagonis di mana dia punya power tapi juga lambat. Jadi dengan pentaline ini kita bisa dengan cepat membuat gambar lebih cepat
daripada kita menggunakan susunan kepala 8 atau 7 atau 9 seperti itu. Kita juga bisa membuat karakter yang mungkin lebih stylish ya. Stylish di sini adalah sesuatu yang melanggar dari hukum alam, dimana misalnya bagian tangannya lebih panjang, bagian kakinya lebih panjang, atau mungkin bagian tubuhnya bisa dibikin lebih lancip. Jadi saya akan bikin karakter yang kepalanya adalah seperti ini, persegi. Saya bikin garis seperti ini. Saya bikin garis seperti ini. Lalu saya tentukan 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5-nya di sini. Kita lihat karakter seperti ini, berarti kecenderungannya adalah bagian kakinya lebih panjang. Ketika kita sudah mengetahui bagian kaki ini, kita bisa tahu di mana letak dari lututnya. Letak lutut adalah setengah dari panjang ini. Kita bisa kira-kira di area sini. Setelah lutut kita ketahui, kita bisa tahu seberapa panjang tangan, yaitu di setengah paha ini. Jadi kita akan bikin panjang tangan segini. Nah, dengan kita menggunakan pentaline ini, kita bisa membuat karakter baik yang proporsional secara realis maupun yang bergaya kartun, dan ini tetap enak dipandang. Dengan seperti ini, kita terhindar dari kejanggalan-kejanggalan ketika kita akan membuat karakter dengan kaki yang lebih pendek, badan yang lebih besar. Ini tidak akan mengurangi dari proporsi tersebut. Jadi untuk kita bisa memahami proporsi tubuh itu, kita harus tahu proporsi yang benar. Contohnya seperti tadi, bagian tangan jangan lebih dari setengah paha, lalu kemudian panjang kaki ini juga harus kita tentukan. Kalau kita sudah selesai menemukan sketsa kayak gini, kita bisa melakukan hal-hal detailing. Kita bisa menambahkan, misalnya kita bisa menambahkan atribut bajunya. Jadi detailing adalah hal yang terakhir dilakukan. Kita bisa tambahkan dulu rambutnya mau seperti apa. Nah, jadi kita bisa membuat karakter dengan proporsi yang beraneka ragam, tidak harus dalam bentuk realis. Tentunya karena kita ilustrasi di mana yang akan kita tonjolkan adalah komunikasinya, bukan sekedar visualnya. Nah, ini cara kita membuat proporsi dengan metode pentaline. Dan yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita menyusun kepala, di dalam pentaline ini kita membuat 2 garis. 2 garis ini yang berarti adalah mata dan kemudian mulut. 2 garis ini tidak mesti harus berdekatan. Kita bisa atur lebih variatif. Kita bisa aja membuat lebih jauh atau mungkin di bawah semua juga bisa. Kita bisa bikin di bawah semua seperti ini. Atau kita bisa buat yang mungkin yang di atas semua. Jadi garis ini adalah semacam pedoman guide yang memudahkan kita untuk menaruh di mana letak mata dan mulut. Ketika kita sudah menaruh garis ini, misal kita akan membuat sebuah alis di sini dan mulut ada di sini. Kita perlu mengetahui juga kira-kira bentuk hidung yang tepat itu seperti apa. Kalau misalnya jarak antara mata dengan mulut ini jauh dan kita menerapkan bentuk hidung yang pendek seperti ini gitu kan, maka kita perlu menambahkan atribut fisik, misalnya dia berkumis. Nah, ketika misalnya kita membuat garis antara mata dengan mulut seperti ini berdekatan, dan kita juga harus menyesuaikan bentuk mata ini menyesuaikan dengan bentuk kepala. Ketika kepalanya bulat seperti ini, apakah bagus kalau kepalanya ini bagian matanya dibikin lebih sedikit gitu kan. Lalu hidungnya, apakah hidungnya kita bisa bikin lebih rounded, dan sehingga kita bisa membuat karakter-karakter dari sini. Dan ketika seperti ini sama, kita bisa buat dengan alis yang beraneka ragam dan mata-mata yang beraneka ragam juga. Karena dia punya bagian dagu yang lebih memanjang kayak gini, kita bisa menambahkan misalnya atributnya, apakah dia mempunyai semacam jenggot di sini. Ini bisa. Jadi dengan kita menggunakan metode pentaline ini, kita bisa lebih variatif membuat gambar desain karakter.
sebuah desain karakter yang bagus itu adalah sebuah desain karakter yang sanggup menceritakan karakter dari yang kita buat ini. Jadi kita tidak harus membuat sesuai dengan real ya, kita bisa lebih menerapkan basic shape dan kita kombinasikan dengan pentaline. Nah, tips selanjutnya adalah setelah kita tahu bagaimana cara kita membuat proporsi, kita perlu tahu juga yang namanya anatomi. Jadi tadi sudah saya bahas bahwa anatomi adalah bagian detailing. Berarti kalau kita bicara anatomi, kita bicara tentang bentuk detail. Jadi misalnya ketika kita tadi sudah bikin pentaline, kita di bagian kepala, kepalanya seperti ini. Bagian tadi ketika apakah matanya itu lebih sipit, kemudian apakah telinganya itu akan lebih lebar, ini adalah bagian dari anatomi. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya karakternya adalah seperti ini, kita menyesuaikan juga yang lain. Jadi kita bicara seperti apa bentuk matanya. Hidung manusia itu beda-beda. Jadi kita bisa membuat anatomi hidungnya. Apakah hidungnya itu model yang besar seperti ini? Hidung orang Asia, hidung orang Eropa itu berbeda. Dengan kita membuat anatomi, kita akan jadi semakin menggambarkan karakter yang akan kita buat seperti ini. Kita bisa menambahkan lipatan-lipatan dan kita bisa menonjolkan di bagian tulang pipinya seperti ini. Jadi kita bisa lebih dapat personality-nya. Oke, selanjutnya adalah kita bicara mengenai masalah konstruksi tubuh. Satu hal lagi yang paling penting ketika kita belajar membuat proporsi adalah kita hindari susunan tubuh yang konstan. Saya akan buat sebuah contoh seperti ini. Saya buat sebuah 3 lingkaran yang kurang lebih sama persis, dan kemudian saya akan buat sebuah lingkaran di sebelahnya, di mana lingkaran ini yang satu besar, yang satu kecil, dan yang satu lagi lebih besar. Ini adalah kita akan coba bermain menggunakan varian dari bentuk sama-sama lingkaran, tapi kontrasnya berbeda. Di sini tampak lebih monoton, sementara di sini tampak lebih variatif. Kalau misalnya lingkaran ini saya ubah menjadi sebuah boneka salju, feel-nya akan berbeda. Saya kasih sebuah topi, saya kasih sebuah mata dan hidung, saya kasih shawl, saya kasih dia tangan. Sudah. Yang di sebelah sini saya akan lakukan hal yang sama. Saya kasih dia topi, saya kasih mata, saya kasih hidung, saya kasih shawl, saya kasih tangan. Nah, perbedaannya terlihat ketika kita melihat sebuah gambar yang di area sini, bahwa boneka salju itu monoton, jadi besarnya sama semua. Sementara yang di sini terlihat lebih dinamik. Jadi bagian kepalanya besar, bagian badannya kecil, bagian perutnya besar. Ketika kita membuat desain karakter, ini perlu kita lakukan. Mungkin kalau analogi paling gampang adalah gini. Pada saat kita melihat tangga, itu sama persis seperti ini. Tapi kalau kita membuat desain karakter, tangga yang bagus adalah tangga yang lebih mungkin seperti ini. Kenapa? Karena terlihat lebih dinamik. Jadi dalam prinsip-prinsip ilustrasi ini adalah bahwa kita hindari konstruksi tubuh yang semuanya itu seragam. Saya akan kasih contoh lagi, misalnya kita buat gambar seperti ini. Ini adalah yang sama, jadi ini sama semua kotaknya. Ini kalau kita ubah transformasikan ke dalam bentuk, seperti ini. Ingat ya, selalu tandai dulu bagian lututnya, jadi kita tahu sampai mana panjang tangannya. Nah, lalu sebelahnya kita buat lebih dinamik. Ini sama-sama menggunakan persegi. Kita bisa buat hal yang sama. Nah, kita bisa perhatikan bahwa dengan komposisi yang simetris seperti ini benar
hanya saja feel-nya akan terasa lebih monoton. Tapi ketika kita membuat karakter dengan komposisi yang lebih beraneka ragam, konstruksinya itu dibikin kontras segala macam, ini akan membuat karakter kita jadi lebih menarik. Jadi mulailah bereksperimen, mencoba gitu kan, bahwa bentuknya itu jangan sama, kita bisa membuat dengan yang lebih kontras-kontras. Nah, ini yang dinamakan dengan kontras di dalam konstruksi. Jadi kita mencoba membuat, misalnya kita bikin lagi, saya mau kepalanya adalah lingkaran, lalu kemudian badannya adalah segitiga, segitiganya besar gitu kan. Jadi nggak perlu kita bikin segitiganya ini mengikuti dari lingkaran ini. Lalu saya mau bagian sininya adalah kakinya lebih kecil, kita pun bisa seperti ini. Jadi kita bisa membuat varian-varian yang perbandingannya itu nggak mesti sama, bagian ini lebih besar, atau mungkin bisa kita besarin seperti ini. Jadi kita bisa bikin karakter untuk perempuan. Namun tetap ya, bahwa patokannya adalah untuk supaya terlihat lebih real, tetap bahwa kita butuh area lutut untuk kita menandai sampai mana dari panjang pahanya, sehingga ketika misalnya kita bikin dia pakai rok sekalipun, tetap panjang tangannya nggak akan lebih sampai ke area dari lutut. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menerapkan kontras di dalam kita membuat karakter dengan ukuran yang berbeda. Ini akan membuat karakter kita tuh jadi lebih dinamik, tidak monoton. Dan yang perlu kita ketahui lagi adalah pada saat kita membuat anatomi terutama ya, karena kalau anatomi itu sudah menyangkut detailing, kita perlu tahu karakteristik dari usia. Pada saat kita akan membuat karakter dengan usia yang kecil, dalam artian mungkin masih balita atau toddler gitu kan, tentunya kita harus tahu pula bahwa anak kecil itu bagian kepalanya itu akan lebih dominan di bagian jidatnya. Jadi pada saat kita akan menggambar karakter anak kecil, kita harus tahu dulu bagian mana yang lebih dominan. Jadi bagian dagunya akan lebih kecil dan bagian jidatnya akan lebih besar untuk menimbulkan kesan imut, dan matanya mungkin akan lebih besar. Jadi kita bisa bikin karakter dengan mata yang besar, dengan hidung yang mungkin berupa titik, kemudian mulut. Bagian dagunya ini dia cenderung rounded dan bagian jidatnya akan lebih lebar, sehingga ketika kita membuat sebuah garis rambut di sini, kita bisa buat untuk gambar anak kecil yang lebih imut. Kita akan buat gambar karakter di mana dia dari kecil sampai kemudian dewasa dan tua. Jadi di bagian kepala, perhatikan komposisinya sangat berbeda ketika kita membuat gambar untuk anak kecil, remaja, dewasa, dan tua. Ketika dia sudah semakin dewasa, maka bagian area sini, area dagunya pun akan berubah, dan bagian area sini pun berubah. Kalau anak kecil cenderungnya adalah di sininya membesar seperti ini. Kalau sudah dewasa, maka dia akan lebih simetris seperti ini, dan bagian area dari dagunya akan semakin lebih memanjang. Kita tetap pakai dua teknik ini ya, dua garis ini untuk cara paling cepat untuk kita menandai di mana area mata dan area mulut. Dan ketika karakter semakin dewasa, maka bentuk matanya pun akan semakin mengecil. Perhatikan bagian dagunya ini dia lebih panjang. Rambutnya kita bisa samakan modelnya. Jadi ini adalah perbandingan ketika dia masih kecil, lalu kemudian ketika dia sudah semakin dewasa. Jadi bagian area dagu itu akan semakin berubah, dan ketika dia semakin tua, maka pun otomatis bagiannya berubah lagi. Hampir sama dengan kayak gini, hanya saja mungkin kita perlu tambahi beberapa kerutan-kerutan yang ada di wajah. Kita menggunakan dua garis, cara tercepat kita untuk menentukan di mana letak dari mata dan mulut. Ketika dia sudah tua, mungkin matanya juga semakin turun. Kita bisa tambahkan garis-garis keriput seperti ini, biasanya di area mata
dan area pipi, lalu sedikit di mulut. Rambutnya mungkin bisa kita sedikit kurangin karena semakin tua rambutnya akan semakin tipis. Nah, jadi ini adalah aging, dimana kita membuat gambar berdasarkan usia dengan memperhatikan beberapa anatomi yang berubah. Kita perlu tahu hal ini, makanya ketika kita belajar ilustrasi, sebenarnya kita juga belajar banyak hal. Kita nggak cuma belajar gambar, kita belajar psikologi, kita belajar biologi, kita belajar ketika kita akan menggambar robot pun kita akan belajar mekanik segala macam. Ketika kita belajar anatomi pun kita akan belajar biologi karena mungkin ada otot-otot yang berubah segala macam. Semakin kita memperdalam ilustrasi, maka kita akan harus tahu pula kondisi realnya, sehingga ketika kita membuat kondisi yang stylized seperti itu, hasilnya tidak aneh. Kalau misalnya kita membuat gambar ilustrasi dan kita tidak tahu kondisi realnya, kondisi yang real yang sebenarnya, maka biasanya nanti akan ada keanehan. Misalnya kita nggak tahu bahwa otot di tangan itu seperti apa gitu kan, nanti kita akan aneh. Paling nggak kita harus tahu dulu kalau kita membuat gambar itu anatomi itu bagian lengan itu seperti apa, ototnya apa aja, apa bedanya lengan yang tidak berotot dan yang berotot. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi sehingga pada saat kita membuat goresan itu kita bisa lebih real. Jadi itu untuk anatomi ya. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa pada saat kita membuat proporsi juga semakin dewasa semakin berubah. Ketika anak kecil mungkin kalau kita menggunakan pentaline, kita cara menarik garisnya mungkin nggak perlu panjang-panjang, cukup segini. Kemudian ketika dia semakin dewasa, kita bisa bikin garis dia semakin panjang dan kepalanya juga semakin panjang ya, seperti ini. Jadi dengan pentaline ini kita bisa lebih fleksibel, kita menentukan garisnya. Kita bisa jauh lebih cepat daripada kita menggunakan metode yang berupa 2 kepala, 2,5 kepala. Kita tentukan lagi. Ini kalau misalnya kita mau buat dalam posisi realis ya. Jadi ini juga cepat untuk kita membuat gambar-gambar dalam posisi realis. Yang penting kita tandai dulu di mana lututnya. Nanti pasti kita akan bisa membuat. Nah, dengan metode inilah kita bisa lebih cepat belajar. Kalau misalnya kita sudah mengenal nih apa itu pentaline, kemudian apa itu prinsip-prinsipnya, kemudian kita sudah mengenal bagaimana anatominya secara detail, maka tahap selanjutnya adalah kita harus tahu pula bahwa ada perbedaan bukan cuma usia tapi juga gender, di mana tubuh perempuan dengan tubuh pria itu berbeda. Kalau misalnya kita menggambar dengan teknik pentaline ini, kita menggambar perempuan, kita akan berbeda dalam menarik garisnya. Konstruksinya tetap sama, ada 3, ada kepala, badan, dan kaki. Hanya saja mungkin bentuknya berbeda. Kalau misalnya kita membuat gambar pria, cenderung adalah lurus, flat seperti ini. Tapi ketika kita membuat gambar wanita, maka kita akan membuat seperti segitiga terbalik seperti ini. Di bagian pinggulnya itu akan besar. Jadi berbeda dengan pria. Kalau pria itu mungkin kita bisa bikin segitiganya seperti ini. Kalau perempuan segitiganya seperti ini. Jadi bagian area pinggulnya ini akan besar. Dan kemudian di bagian bahu juga berbeda. Kalau misalnya kita menarik garis di area leher sini, untuk pria mungkin kita bisa bikin kaku seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk perempuan, dia bisa lebih menurun seperti ini. Jadi ada beberapa karakteristik yang berbeda yang dipunyai oleh susunan tubuh pria dan wanita. Kita harus paham itu sehingga pada saat kita menerapkan metode dari pentaline ini, kita bisa membuat sesuai dengan peruntukannya. Dan bagian pahanya pun berbeda ya. Ketika pria dia cenderung lurus seperti ini, kalau wanita dia akan cenderung seperti ini. Jadi dia akan cenderung melengkung. Jadi memang modelnya berbeda seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda, hanya beberapa titik saja. Untuk kita bisa mengetahui proporsi dengan baik, kita cukup menandai beberapa poin-poin saja. Kayak tadi, kita tahu bahwa tubuh terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Kemudian
kita harus tahu dulu bahwa oh bagian wanita ini bagian tubuhnya seperti apa, kakinya seperti apa, sehingga kita bisa menggambar dengan lebih sesuai. Dan yang terakhir adalah kita bicara mengenai masalah variasi. Jadi pada saat kita menggambar ini, jangan terpaku pada satu style. Kita terus explore gitu kan, sampai sejauh mana style yang kira-kira bisa lebih menggambarkan dari karakter yang mau kita bikin. Ketika kita akan membuat suatu karakter yang sifatnya imut, lucu, tentunya kita akan membuat dengan style-style yang mungkin lebih ke arah Jepang, di mana mungkin mereka lebih cocok untuk bikin karakter yang lucu-lucu, dan matanya pun akan berbeda-beda gitu kan. Matanya akan mungkin lebih lebar. Matanya akan lebih lebar. Dan pada saat kita akan membuat karakter yang terlihat lebih cool atau yang mungkin lebih jahat, kita bisa latihan untuk membuat mata yang dengan explore lagi style yang lebih pendekatan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita membuat gambar itu sebenarnya adalah kuncinya di mata. Tidak usah berpikir bahwa kita harus buat mata semirip mungkin, tapi buatlah gambar mata yang menunjukkan kepribadiannya, karena mata itu adalah cara paling cepat untuk kita menunjukkan kepribadian di dalam desain karakter. Kemudian kita juga bisa explore di bagian hidung. Kita bisa explore apakah misalnya hidungnya itu berupa seperti ini, atau kita mau bikin hidungnya adalah hidungnya agak seperti betet, atau mungkin hidungnya mau dibikin lebih variasi lagi. Jadi kita terus explore, kemudian kita bisa juga menentukan dalam bentuk gambar tangannya. Karena kalau kita gambar jari atau tangan ini ada banyak style juga. Dan biasanya kalau misalnya kalian susah membuat satu gambar tangan, kita bisa analogikan dari sarung tinju. Jadi kalau kita lihat sarung tinju itu kan seperti ini. Ini adalah bagian termudah untuk kita membuat tangan. Jadi analogikan seperti sarung tinju. Dan ini biasa dipakai di dalam Walt Disney. Jadi kita bisa bikin tangan dengan gampang seperti sarung tinju. Sarung tinju ini tinggal kita kasih seperti ini. Nanti tinggal kita tambah detailingnya. Karena sebenarnya tangan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah telapakannya, lalu di bagian jempolnya, lalu di bagian area ini, area telapak 4 kita ini. Dan di sini tuh ada semacam angsel. Jadi untuk kita bisa mempelajari gambar-gambar kayak gini, memang kita harus sedikit mengenal tubuh kita, sehingga kita bisa bikin variasi dari jenis. Nah, kita bisa memulai dari tangan, misalnya apakah tangannya kita mau tipikal yang lancip-lancip seperti ini, atau mau kita bikin tangannya itu agak kotak-kotak seperti ini. Tentunya berbeda, atau kita mau bikin dia seperti ini pun akan berbeda pula. Jadi kita bisa explore, karena setiap style itu akan berbeda-beda. Jadi jangan terpaku dengan satu style. Dan ketika kita bicara mengenai masalah rambut, harus tahu kapan kita akan menggunakan rambut yang lurus, kapan kita menggunakan rambut yang keriting. Jadi rambut itu nggak mesti harus selalu lurus, kita bisa membuat rambut yang keriting. Dan tentunya pada saat kita membuat desain rambut ini, kita sesuaikan pula dengan bentuk wajahnya. Jadi bisa dibilang kita kayak belajar stylist fashion gitu kan. Kita jadi seperti tukang cukur. Oh, kalau misalnya bagian karakternya adalah kotak seperti ini, kira-kira rambut apa yang paling cocok? Rambut apa yang paling cocok? Apakah rambutnya model kribo? Atau rambut yang lurus? Atau mungkin rambut yang ikal? Jadi cobalah untuk membuat suatu rambut yang berbeda-beda, tidak harus selalu lurus, dan itu disesuaikan dengan bentuk dagunya. Jadi ini adalah kunci-kunci untuk kita mendesain karakter. Memang ketika kita desain karakter, kita belajar banyak hal. Kita belajar menambah aksesoris di dalam pakaiannya, kita belajar fashion, ilmu fashion. Kalau misalnya karakternya sedikit necis, tentunya pasti bajunya akan berbeda. Dan ketika karakternya adalah bagian kepalanya itu mukanya seperti ini, maka potongan rambut yang bagus itu seperti apa. Jadi memang total kita benar-benar ketika kita belajar ilustrasi itu, kita belajar banyak hal, nggak cuma sekedar menggambar. Belajar psikologi, belajar biologi, dan belajar fashion juga, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan finishing di beberapa bagian ini. Oke, sekarang saya akan melanjutkan sketsa yang tadi sudah saya bikin. Nah, bagian yang mau saya finishing ini adalah sketsa dari membuat desain karakter full body menggunakan Pentaline method. Tentunya
Saya akan melanjutkan sketsa ini dengan menggunakan laptop Lenovo Yoga Duet 7i yang memiliki performa dan komputasi yang sangat baik untuk mendukung kegiatan ilustrasi. Saya akan memulai beberapa proses finishing dengan sedikit menambahkan detailing-detailing. Di sini kita menggunakan pentaline sebagai garis bantuan yang tadi sudah kita buat. Kita membuat karakter yang lebih dinamik ya, dalam artian bahwa karakter yang kita buat itu mempunyai karakter yang personality yang terlihat lebih gampang ditebak. Di sini saya membuat proporsi menggunakan metode pentaline, dan ini merupakan jenis proporsi badan yang termasuk kategori stylized ya. Maksudnya bahwa mungkin dalam kehidupan dunia nyata proporsi badan ini akan jarang ditemui, tapi kalau kita misalnya membuat desain karakter, proporsi ini akan dibutuhkan saat kita membuat karakter yang punya kemampuan yang kuat atau power yang kuat. Oke, stylus pen ini enak banget kita gunakan untuk menggambar. Dia sangat responsif dan juga enak dipegang.